tentunya kita tetap untuk mengikuti protokol kesehatan, ya. Kita masih berada dalam suasana yang saya selalu mengistilahkan the unknown limits, ya. The unknown limits of COVID-19, ya. Kita tidak tahu batasnya, begitulah. Karena saya baca tulisan dari WHO, prediksinya 2021 lebih parah daripada 2020, lebih gawat lagi, ya. Oke, apapun yang akan kita lewati, ya kita terima apa adanya, sambil tetap menjaga diri, menjaga keluarga, masyarakat kita, itulah. Itu usaha kita, usaha manusiawi, ya. Supaya tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak begitu bermanfaat, kita mulai saja dengan meminta kelompok 8 untuk menyampaikan presentasinya. 20 menit nyampe ya? Bisa ya 20 menit? Atau kita buat range 20 sampai tidak lebih dari 30 lah. Kalau memang dibutuhkan. Jadi mohon bagaimana menyampaikan efektif dan efisien. Bisa ya kelompok 8 ya? Halo, kelompok 8. Insyaallah bisa, Prof. Okay. Bisa ya, tolong ya. Ya, saya akan lakukan timing. Sekarang ini adalah jam 2 lewat 11. Jam 2 lewat 12 ya. 12 menit. 12. Oh iya, Prof. Oke. Kemarin itu sebenarnya kelompok 7 belum selesai untuk diskusi, Prof. Kemarin baru selesai presentasi. Oke, kalau begitu nanti kita kita dipanelkan aja sekalian ya. Oh Kita iya. diskusi dipanelkan. Jadi 7, 8, 9, kemudian kita langsung panel. Jadi mohon kawan-kawan yang lain untuk mencatat dan mengingat kembali apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 7. Saya persilakan. Kelompok 8. Baik. Mbak Meta mungkin bisa dibantu PPT-nya, Mbak. Boleh tolong mungkin Mas Lukman untuk saya kasih izin share screen. Saya kayaknya bukan screen, Mbak. Ntar saya screen. Oh, Pak Lukman. Oke. Lukman yang satunya, Mas. Siap. Udah. Oke, makasih, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama kali selalu kita aturkan puji syukur kita kehadirat Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan untuk mengikuti kuliah. Yang kedua kalinya selalu serta salam selalu disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran seperti saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Lukman Hakim, saudari Metria Monica, dan yang terakhir, saudara Wilis Putri, akan mempresentasikan di mata kuliah perencanaan pendidikan ini dengan judul Strategi Pelayanan Lembaga yang telah kita sepakati bersama kemarin. Oke, mungkin langsung saja, next. Pada presentasi kami pada hari ini, kami akan membagi 3
tiga pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian strategi pelayanan, yang kedua adalah dimensi pelayanan, dan yang terakhir adalah strategi kualitas pelayanan. Oke, next. Untuk yang section pertama akan dijelaskan oleh Saudari Meta Firya Monika dengan judul pengertian strategi pelayanan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Lukman selaku moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada sesi pertama mengenai tentang strategi pelayanan itu sendiri. Jadi dari kelompok kami mencoba mengartikan strategi pelayanan. Yang pertama kami mengartikan kata strategi itu sendiri. Di sini kami mengambil pendapat ahli yaitu Hamel dan Prahalat yang mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau artinya tindakan ini selalu saja mengalami peningkatan dan juga selalu berlaku secara kontinu atau terus-menerus. Serta dilakukannya strategi ini adalah berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Jadi strategi ini sifatnya selalu meningkat dan terus berjalan, serta tujuan dilakukannya itu adalah agar bisa memenuhi harapan atau ekspektasi dari pelanggan di masa depan. Kemudian ini kami juga mengambil dari pendapat para ahli di sini adalah Kotler dan Bloom, di mana pengertian dari pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi karena pelayanan ini juga bisa kita sebut sebagai jasa ya, jadi berbeda dengan suatu bukti fisik ataupun benda. Nah, tindakannya ini ditawarkannya tidak berwujud dan tidak mengalami kepemilikan, tapi lebih kepada apa yang dirasakan oleh customer atau pengguna itu sendiri. Nah, sehingga dari penjelasan mengenai strategi dan pelayanan, kami mengambil suatu pengertian bahwa strategi pelayanan itu adalah cara bagaimana menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut. Nah, solusi ataupun cara ini diambil berdasarkan kondisi kebutuhan dan mampu memberikan jalan terbaik dari keadaan yang terjadi. Jadi, strategi pelayanan ini sendiri adalah suatu cara untuk bisa keluar dari keadaan atau masalah yang dihadapi dengan cara dari sisi tingkat pelayanannya. Ini kami mengambil satu jurnal internasional, yaitu di sini dikatakan bahwa jika ekspektasi pemberian layanan tidak terpenuhi, maka institusi tersebut berpotensi mengalami masalah. Skenario yang sering terjadi dalam suatu institusi bahwa institusi tersebut tidak menyediakan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, jadi salah satu hal yang sering terjadi dalam suatu institusi dalam strategi manajemen pelayanannya adalah sering tidak tersedianya layanan yang sesuai atau memenuhi ekspektasi dari pelanggan tersebut. Nah, oke, demikian dari saya mengenai definisi strategi pelayanan itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Meta Firya Monika. Untuk session selanjutnya, yaitu dengan judul Dimensi Pelayanan, akan dibawakan oleh Saudara Willis Haryo Sumantri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Lukman selaku moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dimensi pelayanan. Jadi di sini ada dimensi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama itu tangible atau fisik. Dimensi tangible ini meliputi penampilan fisik fasilitas, kemudian peralatan, karyawan, dan sarana komunikasi. Tangibles adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Contohnya misalnya kita memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak kita. Otomatis kita melihat bangunan fisik sekolahnya, fasilitasnya, hingga penampilan guru yang melayaninya. Kemudian yang kedua adalah reliability atau reliabilitas. Di sini dimensi reliability untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan. Artinya, perusahaan akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen, seperti kecepatan, ketepatan waktu,
Jadi tidak ada kesalahan sama sekali gitu. Sikap simpatik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu daya tangkap atau responsiveness. Itu tuh menunjukkan perusahaan itu atas kesediaannya untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan cepat. Artinya di sini tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan, dan jangan sampai caranya itu tidak jelas gitu. Harus jelas dan mudah dimengerti agar tidak miskomunikasi. Next. Dan yang keempat itu assurance. Assurance itu dimensinya untuk mengukur kemampuan dan keramahan karyawan serta sifat dapat dipercaya. Artinya adalah perusahaan menjamin dan memastikan karyawannya memberikan sikap sopan santun, kemudian komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimilikinya itu lebih besar dari sehingga menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan. Dengan adanya assurance, maka kepercayaan pelanggan terhadap kita pun akan meningkat. Kemudian yang kelima adalah empathy. Jadi dimensi ini untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap kebutuhan pelanggan serta perhatian yang diberikan oleh karyawan. Empati ini akan membantu kita untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Next. Dan di sini kami mengutip jurnal menurut Hasan dan teman-temannya yang berkata hubungan antara dimensi kualitas layanan dan kualitas layanan secara keseluruhan seperti tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empati. Dan kepuasan mahasiswa berkontribusi paling besar terhadap kepuasan murid. Artinya itu dengan 5 dimensi kualitas pelayanan ini kita bisa dengan mudah mengenali apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Bahkan bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dan jangan lupa untuk selalu meminta feedback dari pelanggan terkait kepuasan mereka terhadap pelayanan kita. Selain bisa menjadi suatu evaluasi, hal tersebut juga bisa membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan kita. Menurut saya cukup sampai di situ, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Wiles Haryo Sumantri atas pemaparannya. Untuk bagian ketiga, yaitu dengan judul Strategi Kualitas Pelayanan, akan dipaparkan oleh saya sendiri. Strategi kualitas jasa atau layanan itu mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama atribut layanan pelanggan, yang kedua pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa, yang ketiga sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan, dan yang keempat implementasinya. Jadi untuk mencapai suatu kualitas atau strategi yang baik dalam jasa pelanggan harus mencakup 4 aspek tersebut begitu. Oke, lanjut. Di sini Stone dan kawan-kawan mengemukakan bahwasannya karena persaingan yang meningkat, siswa menjadi lebih selektif dan menuntut saat membuat keputusan tentang penerimaan. Dan oleh karena itu, lembaga harus memahami harapan mereka. Jadi, seperti kita ketahui bahwasannya sekolah-sekolah sekarang itu banyak sekali hal-hal yang diunggulkan seperti itu. Ada juga misal dalam suatu sekolah ada satu kelas, ketika gurunya sudah memaparkan sebuah teori atau ilmu, ada murid yang dia sudah melampaui dari teman-temannya. Maka dari itu, untuk lembaga yang baik itu harus memahami tentang anak tersebut, bagaimana lembaga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, entah di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya. Oke, lanjut. Oke, di sini karena kemarin kita ditugaskan untuk mencari sebagai
acuan kita dalam tugas ini, kami sepakat untuk mengambil SMK Negeri 2 Tenggarong, di mana di sini kebetulan saya sebagai tenaga pendidik di sana, jadi kami akan memaparkan sesuai dengan pengetahuan kami terkait jasa pelayanan yang ada di SMK Negeri 2 Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sekolah ini, jadi sebelumnya saya akan memaparkan dulu bahwasannya SMK Negeri 2 Tenggarong ini berbasis industri kerajinan, di mana berbeda dengan SMK-SMK lainnya yang berfokus kepada misal akuntansi, pemasaran, TKJ. Nah, kalau di SMK 2 ini lebih kepada produk-produk hasil yang bisa menjual dan itu harus bersifat original dan pengembangan seperti itu. Maka di sini visi SMK Negeri 2 Tenggarong saya akan membacakan sedikit, menjadikan SMK Negeri 2 Tenggarong sebagai pusat pendidikan dan pelatihan dalam bidang seni dan teknologi, menghasilkan produk dan lulusan yang profesional sesuai standar dunia usaha dan dunia industri. Maka dari itu SMK 2 selalu ketika prakerin atau magang pasti melibatkan perusahaan-perusahaan atau industri-industri kerajinan yang ada di sekitar sekolah maupun di Kalimantan Timur. Berikut misi-misinya, mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Oke, next. Strategi pelayanan SMK Negeri 2 Tenggarong. Oke, di sini saya akan memaparkan apa saja pelayanan yang didapat di SMK Negeri 2 Tenggarong. Berikut saya akan memaparkan penjelasan-penjelasan apa saja pelayanan-pelayanan tersebut. Untuk pengertian pelayanan keamanan, yaitu memberikan rasa aman kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah. Di sini pelayanan yang diberikan oleh SMK 2 untuk di sektor dimensi jelas SMK 2 mungkin bisa dilihat sudah membuat pagar sekeliling daripada sekolahan. Berikut portal yang ada di depan, hanya untuk masuk dan keluar itu diberikan satu portal saja untuk meminimalisir misal anak bolos sekolah dan lain-lain. Berikut juga dengan CCTV dan juga kerangkeng-kerangkeng pintu besi yang terdapat di lab-lab yang berisikan perangkat komputer seperti itu. Untuk pelayanan kesehatan, di sini diartikan program di sekolah perlu dikembangkan pada pelayanan kesehatan sekolah, misal melalui UKS atau dengan berusaha meningkatkan pelayanan melalui kerjasama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat. Jelas di sini, alhamdulillah semenjak pergantian kepala sekolah yang terjadi di SMK Negeri 2 Tenggarong, untuk sektor pelayanan kesehatan di bidang UKS sudah diperbaharui semua, mulai dari obat-obatan maupun dari pelayanan-pelayanan seperti matras, pakaian, dan lain-lain sudah disediakan di sana. Maupun setiap tahunnya SMK 2 selalu mengundang atau bekerjasama dengan tempat kesehatan setempat, puskesmas maupun dinas kesehatan untuk mengecek daripada kesehatan yang ada pada siswa maupun gurunya. Dan pada COVID seperti ini, jelas pada SMK Negeri 2 Tenggarong menyediakan tempat cuci tangan yang proper di setiap sudut sekolah dan juga mematuhi protokol kesehatan. Oke, next. Selanjutnya ada pelayanan pembelajaran. Kaitannya dengan pembelajaran, maka yang harus diperhatikan adalah pengecekan pelayanan sarana dan prasarana pembelajaran. Alhamdulillah di SMK Negeri 2 untuk gedung sendiri, menurut kami sudah sangat layak dengan adanya gedung-gedung beton dan kebersihan dan juga lab-lab yang sudah lengkap, mulai dari lab jurusan TKJ, DKV, bengkel-bengkel kria seperti bengkel logam, bengkel keramik, bengkel kayu, bengkel sepeda motor, dan juga bengkel teknik gambar bangunan itu sudah terlengkapi semua, alhamdulillah. Tapi memang ada kekurangannya, yaitu masih banyaknya meja atau kursi yang beberapa masih belum layak atau sudah rusak, belum tergantikan, maupun masih belang-belang seperti itu. Tetapi dengan pergantian kepala sekolah sekarang sudah akan ditanganin seperti itu.
Oke, selanjutnya yaitu pelayanan bimbingan konseling. Bentuk pelayanan dari bimbingan konseling adalah selalu siap menerima keluhan, permasalahan, dan dibantu mencari penyelesaiannya. Alhamdulillah di SMK Negeri 2 Tenggarong juga memang tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah lain, di mana notabene anak-anak yang sekolah di SMK Negeri 2 Tenggarong itu lebih kepada anak-anak yang tinggal di pedalaman, entah di Lapa Lambur, Kota Bangun, dan lain-lain yang biasanya background dari orang tuanya bukanlah pendidikan, yaitu sebagai petani dan lain-lain. Makanya banyak sekali terjadi masalah lebih kepada attitude seperti itu. Tetapi makanya mungkin banyak terjadi anak yang pindah sekolah, anak yang dikeluarkan, dan lain-lain. Untuk pelayanan personal ya, proses perekrutan dan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Proses perekrutan di sini saya belum mengerti apa-apa untuk perekrutan karena saya juga masih baru. Mungkin saya akan menjelaskan tentang pengembangan karyawannya. Kemarin waktu pembelajaran secara daring, itu jelas banyak guru-guru yang sangat tidak tahu tentang memakai teknologi daring sebagai media pembelajaran. Maka dari itu, pihak sekolah mewajibkan seluruh guru untuk mengikuti workshop yang diadakan sekolah dengan melakukan pelatihan menggunakan Microsoft Teams seperti itu sudah diwajibkan dan alhamdulillah berjalan seperti yang diharapkan oleh sekolah. Dan juga pihak sekolah juga sudah menyediakan tempat untuk studio seperti itu dengan ada kamera, alat untuk pembelajaran, dan juga operator untuk mengedit, untuk membuat sebuah video pembelajaran itu sudah disediakan oleh SMK Negeri 2 Tenggarong. Oke, lanjut. Pelayanan keuangan. Manajer lembaga pendidikan harus mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran sekolah sehingga kualitas sekolah dengan dana yang diminta dari wali murid seimbang. Layanan keuangan ini juga menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Mungkin sekali lagi, saya tidak begitu paham tentang keuangan yang ada di sekolah. Saya hanya mengerti mungkin penggunaan BOSDA, BOSNAS yang digunakan untuk pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Tenggarong. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, yaitu kesejahteraan materi dan non-materi. Kesejahteraan materi berkaitan dengan honorarium, kesejahteraan non-materi mengandung ketenangan batin ataupun rohani. Karena di sini saya juga sebagai guru honor sekolah seperti itu, jadi alhamdulillah untuk pembayaran honorarium itu tidak pernah bermasalah, alhamdulillah, karena untuk yang PNS saya tidak mengerti. Dan untuk kesejahteraan materi atau ketenangan batin dan rohani, setiap akhir semester selalu guru-guru mengadakan yang namanya jalan-jalan maupun makan bersama untuk selalu mempererat silaturahmi antara rekan kerja dan juga untuk membuat motivasi semangat dalam bekerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan daripada kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf dikarenakan juga sepak terjang kami ataupun jam terbang kami dalam dunia pendidikan juga masih baru, jadi kami mohon untuk dimaklumi. Baik, ini mohon maaf saya izin bertanya, untuk sesi tanya jawab apakah langsung sekarang atau nanti sama kita buat panel saja. Kita buat panel setelah kelompok 9 ya. Jadi nanti panel sifatnya. Terima kasih kelompok 8 ya. Kita tidak membuang waktu, kita lanjut pada kelompok 9 ya. Boleh ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Kelompok 9 siapa yang mau menampilkan slide-nya? Siapa? Siapa kelompok 9? Mbak siapa? Siapa yang mau menampilkan slide-nya? Ibu Hana. Bu Hana. Oke Bu, silakan Bu.
Pak Makmur ada aja di sini. Masih belum tahu nih, sudah pemulihan ya. Oh, sakit ya? Silakan. Kelompok 9. Silakan kelompok 9 langsung. Moderatornya siapa? Halo, Ya, silakan Pak Iriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keadaan yang tidak memungkinkan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan tentang strategi pembiayaan pendidikan. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Ibu Hana Yulia. Silakan, Bu. Sepertinya mic-nya bermasalah. Gangguan Mic-nya. ini masalah Mic-nya, Mbak. sama Mbak Hana. Mungkin dibantu yang lain. Ya, saya aja. Ya, Mbak buka Ibu. ini aja. Iya, Bang. Yulia Bang kasihan. Baik, saya akan mulai. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang pembiayaan pendidikan. Agenda yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, pembiayaan pendidikan. Yang kedua, asas-asas dalam anggaran. Yang ketiga, hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Yang keempat, karakteristik pembiayaan pendidikan. Yang kelima, rencana anggaran pendapatan biaya sekolah atau RAPBS. Yang keenam, lanjut. Yang keenam, ada tujuan pembiayaan pendidikan. Yang ketujuh, ada ruang lingkup pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, ada indikator pembiayaan pendidikan. Yang kesembilan, ada permasalahan anggaran pendidikan. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi pembiayaan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Lanjut. Maaf, tadi terkendala jaringan. Ya, silakan Bu Hana dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Gangguan suaranya tuh. Mohon izin, Prof. Saya Hana Yulia yang akan memaparkan materi pertama
terkait strategi manajemen pembiayaan. Hari ini Oke. ini terkait sumber anggaran, penataan sumber, kemudian penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah ataupun di lembaga pendidikan. Di sini ada pendapatnya dari Suhar Saputra. Beliau berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai, serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal, yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Sedangkan menurutnya Fatah, beliau berpendapat pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Jadi menurut kelompok kami, manajemen pembiayaan pendidikan itu memang berkaitan seperti yang saya jelaskan tadi di bagian pengantar, bahwa berkaitan dengan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan. Jadi pastikan di sekolah itu banyak anggaran-anggaran seperti masalah manajemen, fasilitas kependidikan. Maka untuk membeli atau melengkapi fasilitas itu kan harus ada manajemen anggaran pendidikannya. Nah, di manajemen anggaran pendidikan itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada anggaran atau penyusunan anggaran, yang kedua pembukuan, dan yang terakhir pemeriksaan. Nah, di penyusunan anggaran ini, langkah-langkah yang disusun untuk merealisasikan rencana yang telah disusun, misalnya udah disusun rencana apa, terus dibudgetkan berapa anggaran yang dibutuhkan, itu di bagian penyusunan anggaran. Kemudian untuk masalah pembukuan, nah pembukuan di sini artinya bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengurusi dan menentukan kebijakan dalam menerima dan mengeluarkan uang. Dan yang kedua adalah menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Jadi ada dua di sini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu ada pemeriksaan atau yang sering disebut dengan auditing. Nah, dalam pemeriksaan ini semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, biasanya ini terjadi misalnya ada sebuah penyelewengan atau ada kelalaian. Maka biasa ada para tim auditing untuk memonitor pembukuan atau penyusunan anggaran. Mulai dari barang-barang apa aja yang dibeli, atau anggaran-anggaran apa aja telah yang direncanakan. Terus pengeluarannya seperti apa. Biasanya itu tugas dari para tim auditing di bagian pemeriksaan. Kemudian di sini ada asas-asas dalam anggaran. Yang pertama ada asas plafon, yang kedua asas pengeluaran, dan yang ketiga asas tidak langsung. Menurut asas plafon, bahwa anggaran belanja
yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Nah, artinya di sini misalkan udah dibudgetkan bahwa untuk pembelian fasilitas ini harus dengan harga segini atau dengan jumlah seperti ini, maka itu tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Artinya nggak boleh cuma yang pertama tadi itu masih boleh kurang dari yang ditentukan, tapi nggak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Sementara kalau yang di asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran ini harus tepat-tepat. Kalau misalnya katanya 500 juta, maka memang mata anggarannya harus 500 juta. Itu menurut atas asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Dan yang ketiga ada asas tidak langsung. Di sini dikatakan bahwa suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Jadi, artinya kalau misalkan uang itu ditentukan untuk keperluan ini itu, maka nggak boleh lagi ditentukan untuk pembelian lain. Misalnya, uang ini di sekolah digunakan atau memang sudah dialokasikan untuk pembelian komputer, maka nggak boleh digunakan untuk keperluan fasilitas lainnya. Itu menurut asas tidak langsung. Nah, di sini ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Jadi biasanya kalau misalnya pembiayaan pendidikan itu tinggi itu karena apa? Kalau misalnya rendah itu juga karena apa? Pasti ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, dari faktor eksternal, berkembangnya demokrasi pendidikan. Biasanya kalau untuk berkembangnya demokrasi pendidikan, maka berpengaruh juga pada bagaimana pesatnya perkembangan pendidikan. Maka pasti akan bisa berbanding lurus dengan pembiayaan pendidikan. Pengeluarannya banyak, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebijaksanaan pemerintah. Bisa aja kalau berbicara masalah kebijaksanaan pemerintah ini boleh turun atau juga boleh naik masalah pembiayaan pendidikannya. Yang ketiga, tuntutan akan pendidikan. Jadi misalnya dituntut kan, biasanya kalau ada aturan mulai dari pusat, harus ada ini, harus ada itu, harus ada laptop misalnya, harus ada sarana dan prasarana, maka terpaksa akan mempengaruhi biaya pendidikan di sekolah tersebut. Yang keempat, adanya inflasi. Misalnya terjadi kenaikan harga-harga barang. Jadi tiba-tiba ada naik harga-harga barang. Terpaksa alat-alat pendidikan ataupun bahan-bahan belajar, alat dan bahan mengajar naik, harganya akan melambung tinggi. Jadi itu beberapa hal faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Sementara faktor internalnya itu juga bisa mempengaruhi biaya pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan. Jadi biasanya kalau di sekolah itu ada disusun sebuah visi misi, itu kan terlalu luas, maka memang harus disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajarannya, harus dilengkapi sarana prasarananya. Terus apa aja target yang misalnya di sekolah itu difokuskan bahwa siswa itu harus mampu belajar komputer, maka terpaksa di sekolah itu harus melengkapi itu komputer. Maka itu kan akan jadi sebuah beban bagi sekolah, maka akan berpengaruh pada pembiayaan pendidikan.
Kemudian yang kedua ada pendekatan yang digunakan. Itu misalnya kalau dalam belajar, tergantung pendekatannya. Pendekatannya itu bisa kalau pendekatan yang butuh hangout, yang butuh alat-alat belajar, ya memang harus disediakan. Maka itu berpengaruh pada proses pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, dengan materi yang sajikan. Jadi memang misalnya kayak matematika, mata pelajaran matematika, maka kan nggak semua materi itu bisa alat dan bahan belajarnya sama. Ada materi-materi tertentu yang memang membutuhkan alat dan bahan belajar banyak, ya kan? Nah, itu kan berpengaruh juga pada biaya pendidikan. Kemudian yang keempat, tingkat dan jenis pendidikan. Kalau itu sudah jelas ya, misalnya kalau dari SD, SMP, itu beda biasanya pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka akan berpengaruh biaya pendidikannya. Selanjutnya di sini ada karakteristik biaya pendidikan. Yang pertama, biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost. Jadi, katanya di sini bahwa biaya pendidikan itu selalu naik. Benar. Maksudnya di sini ialah biaya satuan per peserta didik. Jadi kalau kita ingat, kalau di Dana BOS itu sebenarnya kan istilahnya dia itu nggak hitung sekolah, tetapi dia disesuaikan dengan jumlah siswanya. Jadi di sini dihitung berdasarkan unit cost, artinya berdasarkan untuk satu orang peserta didik. Yang kedua yaitu besar biaya dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Iya, karena misalnya kalau untuk satu orang manusia bisa beli baju atau paling nggak perlengkapan belajar alat nulis. Ya memang kebanyakan itu lebih kepada biaya pada manusianya. Selanjutnya, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Nah, ini juga benar. Semakin bagus sekolahnya, semakin ternama sekolahnya, maka akan mempengaruhi biaya pendidikan. Selanjutnya, kemudian unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Ya, itu benar. Kalau yang ketiga tadi itu kan tingkat sekolah itu maksudnya dari SD, SMP, SMA ya. Sementara yang keempat ini unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Maka sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa misalnya kalau sekolah swasta itu katanya bagus biasanya. Jadi biasanya itu biaya pendidikannya lebih tinggi. Kemudian komponen yang dibiayai hampir semua dari tahun ke tahun. Itu betul. Rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah atau RAPS. Biasa disingkat itu RAPS. Bertujuan sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluaran, serta sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang yang diterima. Biasanya RAPS ini ya, untuk di sekolah memang harus dibuat RAPS biar pihak sekolah nggak kebingungan ketika ada datang para tim audit atau tim auditing. Jadi dia boleh jawab uang ini kegunaannya untuk apa aja, buat apa aja. Sumber-sumber RAP ini ada dari anggaran rutin dan APBN, dana penunjang pendidikan atau DPP, bantuan sumbangan dari BP3, dan bantuan-bantuan lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama moderator. Ya. Silakan ya. Jadi sampai di RAP. Selanjutnya
Terima kasih pada Ibu Ana. Silakan lanjutkan Ibu Dini. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan judul tujuan pembiayaan pendidikan. Tentunya tujuan pembiayaan pendidikan ini sangat banyak. Kami merangkumnya menjadi 3. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Jadi maksudnya di sini adalah agar lembaga pendidikan itu dia bisa mencari lagi sumber dananya berlangsungan lembaga pendidikan itu tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menciptakan pengendalian yang tepat dari sumber keuangan organisasi pendidikan. Nah, di sini maksudnya adalah pemerintah itu agar bisa dikendalikan, digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut dengan sebaiknya, seperti yang diharapkan. Nah, yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Nah, di sini seharusnya kan transparansi keuangan lembaga pendidikan ini harusnya jadi lebih jelas gitu, masuknya dari mana, sumbernya dari mana, kemudian pengeluarannya itu digunakan untuk apa saja. Nah, yang kelima ada mengelola dana pendidikan secara selektif supaya dana dapat didistribusikan tepat sasaran. Nah, ini juga kita harus selektif atau bisa memilih, lebih bisa menyaring gitu. Maksudnya sumber dana pendidikan ini dari mana gitu. Dan yang keenam ada menjadikan sistem keuangan pendidikan lembaga lebih terbuka. Nah, ini masih berhubungan sama yang tujuan di nomor 4, yaitu transparansi keuangan atau pembiayaan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Lanjut. Di sini ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Liasa tahun 2002 berpendapat bahwa optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pendidikan untuk mendukung kegiatan. Karena biaya merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Suatu kegiatan yang memberikan output yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, di mana pendidikan yang merupakan salah satu bentuk sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pendidikan. Jadi saya dapat menyimpulkan di sini menurut bahwa biaya pendidikan ini sangat penting demi keberlangsungan lembaga itu sendiri. Misalnya kita membangun sebuah sekolah, kita pasti membutuhkan biaya untuk belajar, menyediakan sarana dan prasarana, itu otomatis membutuhkan dana yang besar. Kemudian kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan ini mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lanjut. Di sini akan dipaparkan tentang perencanaan. Menurut George R. Terry tahun 1977, beliau menyebutkan bahwa perencanaan itu meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Jadi sebelum kita menentukan, misalnya saya misalnya
ini membutuhkan biaya untuk pembangunan gedung. Nah, pasti itu kan direncanakan. Misalnya guru ini pihak sekolah mengadakan rapat. Semisal ternyata ruang kelas untuk lokal kelas ini kurang dua gedung misalnya. Nah, mereka ini pasti merencanakan, oh sebaiknya kita ini harus menambah karena jumlah siswanya ini melebihi dari kuota, sedangkan gedung sekolah tidak memadai. Selanjutnya, yang kedua, menurut Siagian, penerimaan keuangan sekolah tersebut bersumber dari pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidik, uang sekolah, dan sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat. Nah, ini biasanya sekolah swasta maupun sekolah negeri biasanya mendapatkan biaya itu dari biasanya mereka dana ke pemerintah untuk memfasilitasi sekolah pun biasanya mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan atau wali yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu untuk penerimaan. Nah, sekarang yang pengeluaran menurut Mulyasa adalah pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh dalam proses sekolah. Apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak? Ongkos sumber sekolah yang menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Nah, di sini pengeluaran juga sama. Pasti kan membutuhkan tenaga pendidik, administrasi, misalnya berat pasti membutuhkan biaya. Oh iya. Mengingatkan waktunya sudah 30 menit. Ya. Kenapa nggak dibawanya? Baik. Yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini adalah kita memutuskan pembiayaan ini lakukan atau tidak. Selanjutnya, nah di sini ada indikator pembiayaan pendidikan. Di sini ada 6, kita bisa lihat ada personil lain. Ini yang utama pasti membutuhkan biaya. Kemudian untuk pembelian buku, fasilitas, sarana prasarana, kemudian buku pelajaran, kemudian buku perpustakaan, kemudian biaya hidup. Yang selanjutnya, berdasarkan uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan mempengaruhi mutu sekolah. Dalam hal ini juga akan menjelaskan sarana prasarana sekolah yang masih berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Nah, biasanya sekolah yang memiliki mutu terbaik atau bisa dikatakan akreditasnya A itu sudah pasti biayanya itu tidak mungkin sedikit, pasti banyak. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya. Nah, di sini ada permasalahan anggaran pendidikan. Di sini kami merangkum menjadi 6. Yang pertama itu belum adanya data yang valid setiap perencanaan biaya pendidikan. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam menganggarkan pendidikan. Nah, yang kedua, ada program wajib belajar sesuai dengan undang-undang. Dan yang ketiga, pemerintah daerah belum memberikan dana yang cukup. Nah, ini biasanya
setiap daerah itu, misalnya daerah di kota maupun di desa itu pasti ada perbedaan dalam anggaran pendidikannya. Yang keempat, pencairan dana BOS. Ini seharusnya semua sekolah atau lembaga pendidikan itu mendapatkan dana. Nah, yang membedakan itu adalah masa atau waktu pencairan dana tersebut, karena tidak mungkin pencairan dana BOS itu serempak gitu. Yang kelima, adanya APBN perubahan yang waktunya terlalu mepet. Nah, terkadang misalnya tahun ini anggaran misalnya ini untuk sekolah A ini 1 miliar. Nah, kemudian di tahun berikutnya itu bisa mengalami pemangkasan diakibatkan karena mungkin inflasi atau ada faktor tertentu. Yang keenam, biaya belanja anggaran tidak seragam. Nah, ini masih menyangkut di nomor 3 kalau nggak salah tadi itu. Nah, biaya setiap sekolah itu kan berbeda-beda. Jadi biasanya sekolah yang kualitasnya bagus itu dia memiliki atau membutuhkan anggaran yang lebih besar. Selanjutnya. Di sini ada kerangka konsep implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu ada 4, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan. Jadi ini misalnya masyarakat itu tahu, oh di sini ada mau dibangun sekolah. Jadi misalnya diberi dana, jadi pihak sekolah itu harus mengelolanya dengan baik, harus dipertanggungjawabkan karena masyarakat itu tahu mereka akan membangun sekolah dan mendapatkan biaya. Jadi mereka ingin, maksudnya itu mempertanggungjawabkan mereka, masyarakat itu membutuhkan bukti nyatanya. Dan yang ketiga adalah transparansi. Nah, transparansi ini juga sangat penting, yaitu keterbukaan informasi berapa dana yang masuk. Seharusnya kan seperti itu, harus ada transparansi berapa dana yang masuk, untuk apa, dana yang keluar berapa, dan digunakan untuk apa saja. Dan yang ketiga adalah keadilan. Nah, yang keadilan ini adalah adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Seharusnya setiap siswa itu mendapatkan pelayanan sekolah yang. Dan yang ketiga ada integrasi, yaitu pengelolaan keuangan dipercayakan kepada staf yang memiliki integrasi. Nah, biasanya pengelolaan keuangan ini memiliki keahlian dalam keuangan. 4 menit lagi ya. Ya, terima kasih Ibu Dini. Ya Pak Prof. Halo? Halo, masih ada 4 menit lagi. Ya, siap. Sudah habis? Ya, masih ada 2 slide Pak Prof. Ya, terima kasih kepada Ibu Dini atas pemaparannya. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin coba menjelaskan terkait dengan kerangka contoh implementasi pembiayaan pendidikan sekolah. Yang pertama adalah proses inti manajemen pembiayaan sekolah. Yang pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan, evaluasi pembiayaan pendidikan. Secara teknis adalah menyusun draft RAPBS, membahas dan menetapkan RAPBS, kemudian hasil RAPBS itu dilaksanakan. Nah, itu akan berdampak pada dimensi kinerja guru. Yang pertama, merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan mengelola belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar. 4, menguasai bahan ajar. Kinerja guru diukur dengan membandingkan antara prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan dimensi atau aspek kinerja guru. Nah, untuk anggaran sendiri, bisa next.
Untuk anggaran sendiri melalui dari APBN, anggaran belanja negara, siklusnya adalah untuk anggaran pendidikan sendiri ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 amandemen keempat bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD untuk memenuhi penyelenggara pendidikan nasional. Yang kedua, putusan MK nomor 013/PPU datar 6/2008. Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatakan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, untuk secara teknik sendiri, sumber-sumber dari anggaran ini berasal dari dana bagi hasil yang tertuang pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Pasal 14 huruf E angka 2 yang ketiga berbentuk dana alokasi khusus. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 9 yang telah menyelesaikan presentasinya. Jadi ada 2 kelompok sudah selesai, 8 dan 9, dan minggu yang lalu sudah ada presentasi kelompok 7 tapi belum sempat untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan atau pendalaman dari paper yang telah disampaikan ya. Saya yakin Anda telah merekam semua apa yang telah disampaikan kelompok 8 dan 9 ini. Ya, saya akan berikan waktu tiga pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan untuk kelompok 7, ada pertanyaan untuk kelompok 8, ada kelompok 9. Tapi mungkin 2-2 saja dulu lah. Jadi ada 6 pertanyaan ya. Kalau kemarin yang kelompok 7 sudah menampung beberapa pertanyaan kelihatannya. Oh, sudah. Jadi, ya. Baik. Ya, mungkin kelompok 7 dulu ya, Bro. Nah, boleh. Silakan kelompok 7 menjawab. dulu. Ya, kelompok 7 silakan. Menjawab, ya. Halo kelompok 7. Ya, halo Prof. Halo. Ya. Kelompok. Silakan ya. Anda coba bacakan kembali pertanyaan itu. 2 pertanyaan dahulu. Oke, silakan. Ya, dan terputus gangguan ini. Suaranya terputus. Lain. Agak terputus ini, guys ya. Iya, Prof. Mohon izin, Prof, matikan kamera. Oke, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, sudah, Mbak Tere. Dari kelompok kami ada 9 pertanyaan yang diberikan dari beberapa kelompok itu. Tapi kalau dihitung ini sebenarnya ada 10 karena ada 1 orang yang pertanyaannya 2. Jadi kami akan menjawab 9 pertanyaan ini. Diambil 2 dulu, Mbak Tere. Iya. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, Menteri Pendidikan sudah membukukan UN di tahun 2020 dan kemudian diganti dengan AKM yang diberlakukan di tahun 2021. Nah, di AKM ini yang dinilai hanya literasi membaca dan numerik.
padahal sosialisasinya belum maksimal karena belum ada pelatihan. Nah, berkaitan dengan pernyataan tersebut, apakah kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan sudah ideal menurut kelompok 7? Ini pertanyaannya dari Mbak Rohana. Saya berikan kesempatan kepada teman saya Anissa untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Prof. dan Mbak Teresia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rohana, yaitu intinya saja ya, apakah kebijakan yang diterapkan, yaitu kebijakan AKM atau asesmen kompetensi minimum yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim, sudah ideal menurut kelompok kami. Kalau menurut kelompok kami, dari segi konsep, kami setuju dan sudah sangat ideal. Karena AKM sendiri, itu di dalamnya berisi tentang literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasi ini menurut pendapat kami sangat baik untuk meningkatkan berpikir kritis anak-anak. Jadi literasi itu bukan hanya anak-anak disuruh membaca, tetapi anak-anak juga diarahkan untuk bisa menganalisis suatu informasi dan juga numerasi ini bukan hanya tentang matematika yang angka-angka yang hanya mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2, tetapi juga di sini anak-anak dilatih dengan angka-angka itu dia berpikir kritis di tengah masyarakat dengan matematika ini untuk bisa menyelesaikan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari segi konsep kami setuju di tengah masyarakat saat ini yang informasi tidak benar atau hoax itu sangat banyak beredar ya. Jadi kalau untuk pendidikan yang menerapkan literasi dan numerasi ini untuk menyaring, untuk melatih anak-anak bahwa informasi itu tidak, bahasa kami tidak ditelan mentah-mentah seperti itu, tapi kita harus menganalisa apakah berita ini benar atau tidak. Kalau dari segi pelaksanaan, kami berdua berpendapat belum ideal karena situasi dan kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19 yang harus mensosialisasikan program ini melalui media. Yang saya ketahui baru melalui media YouTube, itu kami rasa belum ideal karena untuk menjangkau ke istilahnya sekolah-sekolah atau ke guru-guru di Indonesia yang luas ini tidak bisa karena dari segi sinyal terutama jaringan itu tidak semuanya memadai. Jadi kami berpikir bahwa itu belum ideal. Jadi untuk saat ini belum ideal pelaksanaannya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman sekelompok saya, Mbak Teresia. Saya rasa cukup seperti itu, atau mungkin ada input dari Prof. Ya, silakan saja dulu. Kita mau dengar pendapat Anda kan. Itu sudah 2 pertanyaan ya? Baru satu, Prof. Langsung pertanyaan. Oke, saja. Satu yang kedua apa? Yang kedua, ini pertanyaan dari Pak Lukman. Kebijakan yang dihubungkan dengan human resource ketika sebagai seorang manajer dihadapkan kepada suatu peristiwa karyawan dengan hard skill tinggi, tapi ditemukan mereka tidak jujur. Apa yang akan dilakukan terhadap pegawai seperti ini dalam kaitannya dengan kebijakan? Nah, ini tolong dihubungkan dengan kebijakan yang baik versus kebijakan yang benar. Silakan Anissa. Kalau menurut kelompok kami, kebetulan saya sendiri juga belum berpengalaman sebagai ini sepertinya manajer ya yang memutuskan bagaimana tindakannya pada karyawan atau pegawai yang tidak jujur seperti itu ya. Kalau menurut kami kami mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pencurian di sini
dianggap sebagai kesalahan yang berat. Jadi menurut kami tindakan yang paling tepat adalah melakukan PHK. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Teresia, teman sekelompok saya ada tambahan? Ya, jadi menurut kami kalau hanya dengan, tapi ini sudah dijelaskan juga Prof. Jenab sebelumnya tentang hard skill dan soft skill. Jadi sekedar menyegarkan lagi bahwa tidak cukup kalau kita hanya punya hard skill. Jadi harus diimbangi dengan soft skill. Kita ambil contoh koruptor-koruptor itu kan mereka bukan orang yang bodoh, mereka orang yang pintar. Seperti itu. Tapi karena soft skill-nya kurang atau pendalaman ilmu agamanya kurang, jadi mereka dengan sadar, dengan tahu mau akhirnya mencuri uang rakyat seperti itu. Jadi seandainya kami jadi manajer, kami tidak mau bekerja sama dengan orang seperti itu. Kira-kira seperti itulah dari kami. Oke. Oke, apakah dilanjutkan, Prof? Atau? Ya, kita sampai di sini dulu, kemudian kita lanjut kepada kelompok 8. Ada 2 pertanyaan, silakan. Diajukan kepada kelompok 8. Silakan yang lain, saya sudah bertanya. Yang lain dulu. Kalau nggak ada, nanti terakhir saya bertanya. Silakan teman-teman. Kelompok 8 tadi mengenai apa tadi? Pelayanan. Strategi pelayanan. Monggo silakan. 2 pertanyaan. Monggo pertanyaannya, biar saya langsung catat. Yuk. Oke, saya Rianti. Izin bertanya untuk kelompok 8 ya. Jadi untuk kelompok 8 kan tentang strategi pelayanan ya. Ada tadi slide-nya mengatakan bahwa bukti fisik atau tangibility adalah penampilan fisik atau materi komunikasi perusahaan itu mempengaruhi pelayanan. Mungkin bisa berikan penjelasan sedikit tentang bagian itu. Kemudian contohnya implementasinya bagaimana, apa yang dimaksud dengan penampilan fisik, kemudian materi perusahaan materi komunikasi perusahaan itu yang mempengaruhi pelayanan ini yang bagaimana gitu. Untuk kelompok 8. Terima kasih. Oke, direkam dulu. Direkam dulu. Satu lagi. Direkam dulu. Siap. Satu lagi. Halo. Kalau nggak ada, saya yang bertanya lagi. Saya Prof. Nah, itu. Silakan. Saya Anissa Nurlail. Izin bertanya. Pertanyaan saya di tengah situasi dan kondisi COVID-19 mengenai tadi kan kelompok 8 tentang pelayanan publik. Nah, saya ingin tanggapannya aja sih buat kelompok 8. Itu bagaimana ya pelayanan publik? Contohnya aja lah kayak saya ini kan kayak misalnya ngurus-ngurus ijazah atau kakak ke Disduk Capil ijazah ya kalau di Unmul sama kalau saya ke Disduk Capil lah 2 pelayanan umum telah pelayanan publik. Nah, itu kan karena pengaruh pandemi ini kan dia terkesan terhambat dan selain itu dilayanin offline juga, tapi waktunya itu sangat pendek. Nah, kalaupun dikasih online, tidak semua konsumennya ini bisa mengakses layanannya secara online. Nah, gimana tuh tanggapan kelompok 8 atau solusi yang bisa diberikan? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk Mbak Rianti dan Mbak Anissa Nurlail. Mungkin di sini untuk kelompok 8 bisa dijawab untuk pertanyaan Mbak Rianti, Mas Rio atau Mbak Meta. Siapa yang menjawab? Baik, Prof. Izin coba menjawab ya, Prof. Saya Meta dari kelompok 8. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Ibu Rianti mengenai tentang tangibility ya Bu, tentang bukti fisik ya tadi pertanyaannya, serta maksudnya kaitan dengan kualitas pelayanannya itu seperti apa ya Bu? Jadi kalau tangibility itu kan kita melihat dari penampilan fisik
berupa fasilitas pelayanan, baik itu peralatan, perlengkapan. Jadi di sini bukti fisik ini adalah alat-alat yang mendukung suatu lembaga bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Contoh misalnya di SMK 2 tadi, seperti tadi Pak Lukman bilang kan sudah ada lab komputer, nah itu kan bukti fisik, adanya lab komputer, adanya software yang mendukung juga, adanya komputer yang layak dipakai untuk siswa-siswanya diberikan pelayanan tentang kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Lalu misalnya pelayan dari fasilitas gedungnya apakah nyaman, lalu selain itu juga fasilitas seperti dari guru-gurunya apakah memiliki misalnya kantornya apakah fasilitas fisiknya baik, apakah ada meja kursinya layak, komputer untuk input data siswanya apakah baik. Nah, seperti itu Bu kalau dari bukti fisik tangibility. Mungkin dari Mas Rio juga ada tambahan mengenai bukti fisik. Baik, tadi itu saya kan menjelaskan tentang bukti fisik ya. Seperti yang yang diberikan oleh Mbak Meta, benar. Tadi kan saya sebelumnya sudah ada memberikan contoh tuh seperti misalnya kita mau memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak kita. Jadi otomatis kita melihat bangunan fisiknya itu seperti apa, misalnya itu kecil atau besar, kemudian fasilitasnya apa aja sih di dalam sekolah itu, mungkin punya komputer, dan yang lain-lainnya. Sampai penampilan guru juga pasti dilihat oleh para pelanggan atau orang-orang tua murid kalau misalnya di sekolah penampilannya rapi atau tidak rapi seperti itu. Oke. Yang kedua apa? Baik, yang kedua mungkin saya akan bantu jawab pertanyaan dari Mbak Anissa Nurlail berkaitan dengan pelayanan publik, contohnya di Capil dan lain-lain itu Mbak ya. Kalau se-experience saya, kemarin ada teman saya yang membuat KTP dikarenakan waktu itu sedang PSBB itu Mbak ya. Jadi semuanya memang online gitu Mbak. Jadi gimana ya? Karena memang semua hal itu terhambat semua untuk di sekolah saja. Kebetulan saya di sekolah itu semuanya memang terhambat, dialihkan semua ke online, mulai dari pemberkasan, mulai dari absensi dan lain-lain itu dialihkan ke online. Dan juga kemarin itu kan saya ada perpanjangan untuk kakak gitu. Nah, kebetulan ada kerabat gitu kan yang bisa bantu di Capil. Itu dikasihnya bukan berupa kakak asli yang berwarna biru gitu, bukan, tetapi hanya semacam PDF dan itu diperbolehkan untuk di print seperti itu, nanti ada barcode-nya. Mungkin gitu Mbak ya, karena memang mau tidak mau kita harus memahami kondisi dan tetap dicarikan solusinya berupa mungkin ya seperti saya tadi untuk penerbitan KK itu tidak perlu harus harus bukti fisik, tetapi juga bisa melalui file PDF seperti ini saja. Jadi kemarin itu dibantu, misal ada nggak fotokopian yang kemarin atau sekarang itu siapa, misal ada yang sudah S1 atau statusnya sudah berubah, itu semua diurus melalui online seperti itu. Mungkin gitu Mbak ya. Baik ya. Ini bukti-bukti fisik ya, saya kira Anda paham. Jadi contoh mungkin ya bisa saya tambahkan, kalau seseorang mengatakan ada pengalaman bekerja di tempat A, itu pernyataan, tapi tidak cukup dalam pernyataan itu, maka harus ditunjukkan bukti fisiknya apa. Mungkin sertifikat atau apa, itu contoh-contoh kecil lah ya. Itu juga bukti fisik. Umpamanya sekolah ini telah mendapatkan akreditasi internasional, itu katanya gitu. Bukti fisiknya apa gitu. Nah, bukti fisiknya ada sebuah sertifikat penghargaan internasional. Itu dalam memahami tangibility ya. Oke ya, dua pertanyaan sudah terjawab.
kita beralih kepada kelompok 9 ya. Pertanyaan untuk kelompok 9. Saya Prof. Saya Prof. Ya, silakan. Siapa nih? Silakan aja diatur. Ya, Barang. Siapa yang duluan? Barang. Saya mungkin ya. Baik. Siapa duluan? Moderatornya Pak Herman atau siapa ini? Pak Firman nih. Ya, mohon maaf di latar belakang soundnya ada suara tukang. Mohon izin bertanya terkait dengan pembiayaan pendidikan. Jadi sebenarnya ada 2 pertanyaan. Kelihatannya harus saya singkat jadi 1 pertanyaan saja yang paling prioritas. Jadi tadi sempat dipresentasikan bahwa kalau dilihat seluruh permasalahan keuangan semuanya bersumber dari permasalahan APBN ya, dari sekian banyak yang disampaikan tadi. Kemudian tadi dikuatkan lagi dengan presentasinya Pak Heriman bahwa APBN berdasarkan amanat undang-undang itu sekitar 20% untuk pendidikan. Nah, tapi kemudian kita lihat di lapangan, karena tadi disebutkan juga bahwa salah satu konsep implementasi manajemen keuangan adalah keadilan atau fairness. Ya. Nah, ada satu keluhan yang ingin barangkali saya sharing di sini. Jadi kalau kita lihat, kan sekolah negeri itu kan tidak berbayar ya, sekolah swasta itu berbayar. Justru kebanyakan sekolah-sekolah negeri itu, ya, pertama untuk sekolah-sekolah favorit negeri itu biasanya justru diisi oleh orang-orang yang sebenarnya mampu. Saya sebut merek saja, misalnya kita ke SMA 5 Samarinda atau SMA 5 Balikpapan, itu mobil bejeret tuh. Itu bukan mobil guru, tapi mobilnya siswa ya. Atau ya beberapa sekolah lainnya lah. Nah, sementara siswa-siswa yang tidak mampu justru banyak tertampung di sekolah swasta. Saya pernah dapat inputan informasi, misalnya di salah satu SMK saja, hutang tunggakan siswa yang sudah lulus tapi belum diambil ijazahnya itu kurang lebih sekitar 4 miliar begitu. Itu dari tahun 80-an sampai sekarang. Nah, ini kan satu indikator bahwa yang tidak mampu itu sebenarnya banyak juga ngumpul di swasta begitu. Tapi kemudian gelontoran dana itu malah lebih banyak lari ke negeri. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari sisi manajemen, apa yang seharusnya kemudian dilakukan agar kemudian kebijakan keuangan pendidikan ini betul-betul bisa adil, sesuai dengan tadi yang disampaikan, bisa adil dirasakan kepada orang-orang yang tepat. Barangkali itu pertanyaannya. Demikian. Terima kasih Pak. Silakan lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Yang kedua. Satu lah. Boleh. Yang siapa ini? Pak Heriman? Saya boleh. Pak Heriman, siapa yang diizinkan? Mohon maaf. Apa Bu Rohana atau saya? Saya punya. Ada dua-duanya. Satu dari aja, cowok, Jin. sekarang cewek ya? Tadi Ya. dari Bapak, sekarang Ibu aja deh. Ya, kan boleh. Ya. Ya, terima kasih. Di sini tadi berbicara tentang pembiayaan pendidikan. Kita kan tahu ketika pihak manapun atau pihak sekolah ketika mendapatkan anggaran itu kan diminta untuk mempertanggungjawabkan itu dari segi akuntabilitas, transparansi dan lain-lain. Nah, tapi di sini yang jadi pertanyaan kadang ya mungkin kita sama-sama tahu ketika anggaran itu digelontorkan ada jumlah yang tertera di kertas. Tapi ketika itu diterima oleh penerima anggaran, itu tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di kertas itu. Nah, dari awal berarti sudah ada ketidaktransparansinya. Nah, dan itu dilakukan oleh pemberi anggaran itu sendiri. Tapi ketika proses pertanggungjawaban, pihak pemberi anggaran itu meminta bahwa penerima anggaran itu harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sesuai dengan nominal yang tertera di kertas. Mungkin bagaimana tanggapan dari kelompok 9? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rohana atas pertanyaannya. Ya, saya untuk pertanyaan Pak Firman dulu. Saya lempar ke teman-teman satu kelompok, ada yang bisa menanggapi berkenaan dengan pertanyaan kebijakan mana yang adil nih antara swasta dan negeri.
Sementara di negeri seringkali kita lihat siswa yang punya kemampuan lah gitu. Sementara di swasta justru diisi oleh siswa-siswa yang kurang mampu. Nah, mana keadilan kebijakan? Mungkin itu. Silakan Ibu Hana sama Ibu Dini. Halo. Halo Bu. Iya. Suaranya putus-putus Bu. Oh ya, saya cariin dulu ya. Assalamualaikum. Soundnya kayaknya nggak terlalu bagus tuh. Ada suara-suaranya. Jauhkan salah satunya, Bu. Terdengar Ibu? Bapak? Ya, terdengar Sip, Bu. mantap. Bagus nih. Oh ya. Saya coba jawab dari punya Bu Rohana dulu ya. Boleh? Oh, silakan. Pertanyaannya intinya bagaimana tanggapan kami tentang ketidaktransparansi dana pendidikan itu tadi ya. Menurut saya pribadi ini sudah gimana ya, kayak sudah rahasia umum gitu. Menurut saya juga bukan hanya di lembaga pendidikan, pasti di lembaga-lembaga pemerintah lainnya sudah pasti itu, misalnya dana dari atas, misalnya ada 10 miliar, pasti ke bawah itu sudah pasti sampai ke tangan misalnya ke sekolah itu sudah pasti dipotong oleh pihak-pihak yang merasa dirinya bahwa saya bertanggung jawab nih atas penyampaian dana. Jadi ibaratnya ada ongkos nih buat saya gitu. Nah, itu kalau mengatasinya sih menurut saya sekarang pun kayaknya masih agak susah gitu loh. Maksudnya yang benar-benar detail kita tahu potongnya berapa dari pemerintah sampai ke tangan sekolah itu terpotongnya berapa, itu untuk detailnya sepertinya sampai itu masih susah gitu loh. Karena ya itu tadi ada pihak-pihak yang yang tidak bertanggung jawab, yang merasa bahwa saya berjasa nih biar sekolahmu ini bisa dapat dana dari pemerintah. Ibaratnya dia tuh jasanya itu dipakai gitu loh. Berarti dia bahasa kasarnya tuh dia dapat ongkos capeknya lah gitu. Nah itu menurut saya pribadi itu agak susah, dan biasanya yang dana-dana yang kecil-kecil itu yang susah untuk dipertanggungjawabkan. Misalnya dana dari sekolah itu kan pasti ada pembelian kertas, pulpen yang harusnya ada kwitansinya, itu biasanya nominalnya itu yang pasti dibesarkan gitu. Itu menurut saya sih memang dari pribadinya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa tambahkan. Bagaimana Bu Rana? Iya, bisa diterima. Ya, baik. Ibu Rohana. Pak Heriman, bisa nggak nambahin sedikit? Itu. Ya Pak, bagaimana? Untuk pernyataan Mbak Dini, kayaknya bukan solusi yang terbaik untuk mengatakan seperti itu. Begini ya, sepengetahuan kami untuk di sekolah itu tidak pernah pemerintah itu memotong anggaran yang diterima oleh sekolah. Jadi potongan-potongan yang kita terima itu kita punya
sistem informasi manajemen sekolah itu link langsung ke dinas provinsi, ke pusat, dan lain sebagainya. Jadi dalam pencairan ke rekening kita, itu tidak akan pernah berani pemerintah untuk memotong Rp1 pun. Nah, yang bermasalah ini, kita luruskan ya, yang bermasalah itu oknum sekolahnya. Itu artinya begini, di dalam proses pencairan itu, misalnya SAS, kita dikasih 10 juta. Nah, tetap itu masuknya 10 juta, karena itu bukti pencairan yang akan kita terima di sekolah. Nah, artinya tidak dipotong, tetapi oknumnya yang menyerahkan ini loh, sekolah seperti ini dan lain sebagainya. Tapi itu oknum. Itu yang mungkin kita luruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harliansyah atas masukannya dan penambahan jawaban. Kalau pertanyaan baru bolehkah? Ada waktu kah pertanyaan baru? Masih ada pertanyaan satu lagi yang belum dijawab ini. Pertanyaan dari Pak Firman. Silakan Ibu Dini atau Ibu Hana yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Firman. Silakan Ibu Hana Yulia dulu menjawab. Kiranya ada yang mau dijawab. Mungkin Ibu Hana Yulia. Nampaknya beliau lagi gangguan. Yang lain kan bisa jawab. Oke, siap. Terima kasih Pak. Izin saya menanggapi pertanyaan dari Pak Firman. Kalau sepengetahuan saya tadi pertanyaannya ada perbedaan justru di sekolah-sekolah negeri diisi oleh siswa-siswi yang punya kemampuan finansial, sementara sekolah swasta banyak diisi oleh siswa-siswi yang kurang kemampuan secara finansial dan berdampak pada hutang gitu ya. Terima kasih Pak Firman. Izin saya menanggapi bahwa dalam hal proses pemberian anggaran ke sekolah-sekolah, biasanya kan sekolah mengajukan anggaran tersebut. Kalau misalkan yang negeri itu kan memang dibiayai oleh pemerintah maupun pemerintah kabupaten kota. Nah itu. Sementara yang swasta ini adalah tergantung pada inisiatif kreatif daripada yang pemilik yayasan tersebut. Kalaupun misalkan terjadi problem seperti yang Bapak sampaikan, saya tidak lebih pada seperti hakim Pak ya, cuman lebih pada kurangnya inisiatif pemilik yayasan untuk mencari sumber-sumber anggaran. Kalaupun memang tidak bisa dapat di APBD atau anggaran pemerintah, kan bisa saja kalau ada perusahaan yang beroperasi di wilayah situ bisa bekerjasama dengan program CSR-nya, Pak. Hingga mengurangi masalah-masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Pak. Terima kasih. Ya, kita tinggal 15 menit ya. Mungkin saya minta waktu untuk memberikan satu tambahan penjelasan untuk kelompok 8 dan 9 ini. Kita berhenti jam pukul 16 ya. Masih ada 15 menit ya. Yep. Yang pertama tadi adalah mengenai service quality ya. Jadi kualitas layanan. Ya. Kualitas layanan ini lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat attitude ya. Ya.
hal-hal yang menyangkut masalah sikap ketimbang yang berhubungan dengan fasilitas. Ya, tadi sudah disinggung yang tentang tangibility yang bersifat fisik ya. Ada umpamanya ada lab komputer ya, yang disediakan, mungkin ada lab bahasa, ada kalau di sekolah itu ada apa ya? Sifatnya ada namanya pusat informasi mungkin ya kalau di sekolah ya. Saya tidak begitu paham kalau di tingkat SD sampai ke tingkat SMA. Ya. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan, biasanya di situ ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Jadi secara tangibility-nya itu dibutuhkan untuk membantu pelayanan-pelayanan yang dilakukan melalui apa namanya saya katakan tadi sikap ya. Sebuah contoh begini deh kalau yang pernah saya alami ya. Saya itu dulu di kampus saya ya di luar nih cerita di luar ya. Saya baru datang di kampus di bagian akademik belum ada 1 menit. Artinya ya maaf pantat saya itu belum panas duduk gitu ya. Baru datang duduk. Terus keluarlah seseorang yang bertanya kepada saya, dia katakan you've been served. Maksudnya apakah Anda sudah dilayani? Nah ini layanan ya. Jadi orang belum lama duduk baru datang, kemudian dia tengok saya kok duduk begitu, dia langsung sensitif lalu keluar dan bertanya apakah Anda sudah dilayani. Jadi dia tidak membiarkan orang lain itu terlalu lama menunggu. Seharusnya dalam pelayanan tadi, kualitas layanan, di situ ada menyangkut timeliness. Ya. Jadi timeliness, berapa menit orang itu harus sudah dilayani. Gitu. Itu harus disinggung di sekolah. Jadi kalau berurusan di sekolah, umpamanya berurusan masalah akademik, kalau berurusan masalah nilai, berurusan masalah apalagi kalau di tingkat SMP SMA atau di kampus sendirilah begitu, itu seharusnya SOP-nya ada, SOP-nya harus ada sehingga kita bergerak mengikuti SOP yang ada. Kalau keluar dari SOP memang orang layak untuk memblame kita, ya. Juga masalah layanan. Ini orang-orang yang duduk di front line, suatu hari saya pernah ke sebuah kampus yang terkenal di Singapura namanya NTU, ya, Nanyang Technological University. Mungkin Anda pernah dengar ya, di sana ada NUS, National University of Singapore, yang terkenal juga, dan ada NTU. Saya berangkat dengan Ibu Zainab. Begitu saya masuk ke pintu gerbang kantor itu, masuk ada satu lorong, saya sudah disambut oleh 2 orang wanita yang ramah, ya bahasanya berbahasa, kemudian santun. Di samping mereka itu ada sebuah layar komputer yang besar sekali. Dia tanya, apa yang dapat saya bantu? Dia katakan, saya datang ke sini adalah untuk mencari ini. Langsung dia klik di
layar komputer itu, kemudian dia temukan apa yang saya minta. Ya. Ternyata dia bilang, oke, Bapak, nanti akan Bapak harus bertemu di sini, di ruang ini, nanti di sana ada orang yang akan melayani Bapak, namanya ini. Ya. Itu contoh sebuah pelayanan prima ya. Jadi sekolah perlu belajar dalam melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu. Kita sering kecewa di Republik ini belum bisa untuk melakukan pelayanan. Ya. Sering kita begitu datang, tanya ke A, nanti dilempar ke B. Tanya di B, lempar ke C. Ya. Begitulah. Kata orang Jawa di pingpong gitu ya. Juga sering tidak tahu jam berapa kita baru bisa selesai. Ya. Tanya apakah ada pimpinan, pimpinan sedang rapat. Jam berapa selesai, jawabnya juga kita tidak tahu. Ya. Nah ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah harus ditinggalkan kalau kita mau melakukan peningkatan pelayanan pendidikan. Ya. Apalagi di zaman yang serba high technology seperti sekarang ini sudah tidak ada alasan seperti itu. Ya. Nah ini hingga kita memang di Republik ini sering kalah dalam masalah pelayanan. Saya sering mengatakan kayaknya Anda perlu belajar deh. Sebuah contoh kalau kan ini tadinya berangkat dari dunia bisnis ini. Jadi kalau dalam dunia bisnis hal-hal yang menyangkut masalah quality itu harus ada yang disebut dengan defect free ya. Defect free adalah artinya bebas dari kecacatan. Jadi jangan sampai struktur bahasa yang kita gunakan saja sudah cacat. Ada orang tanya, kita tanya, cari siapa, perlu apa, gitu kan. Kalau bahasa Inggris itu kan agak enak ya, enak kalimat yang didengar. What can I do for you? Can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Ya, boleh saya bantu Anda? Gitu. Karena orang yang datang itu kan istilahnya bawa beban. Gitu. Jadi jawaban kita tentunya harus memberikan satu solusi meringankan beban mereka. Nah ini karena Anda bergerak dalam dunia pendidikan, customer yang sering berurusan dengan Anda adalah murid. Gitu. Jadi saya sering mengatakan sekali-kali jangan kita pernah meremehkan murid. Ya. Meremehkan murid. Karena layanan yang kita berikan itu sampai mereka mati, istilahnya mereka akan rekam, akan ingat betul. Ya. Sekolah harus jelas untuk memberikan layanan. Dan itu tidak perlu dana. Untuk tersenyum saja itu kan tidak perlu dana. Untuk mengatakan, merubah kalimat apa yang dapat saya bantu, itu kan tidak perlu dana. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan harus punya dana besar, Pak, tidak harus punya dana besar. Karena itu adalah perubahan sikap. Justru yang paling sulit dirubah itu adalah sikap. Gitu. Sekalipun kita berada dalam teknologi yang tinggi, tetapi kalau sikap itu tidak berubah, maka teknologi itu menjadi kering begitu. Karena kita bersentuhan dengan manusia. Manusia itu punya perasaan, ya punya pikiran, punya hati. Nah, itulah. Jadi kalau ini dihubungkan dalam ajaran Islam, servis pelayanan ini, itu dalam Islam, Rasulullah itu mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Dan berikan informasi yang menggembirakan, jangan membuat orang lari. Itu menarik sekali, tinggal bagaimana implementasinya. Itu yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan.
sekolah-sekolah yang baik di luar negeri itu ternyata layanannya memang luar biasa. Ini sudah gedung kurang bagus, layanannya tambah brengsek juga. Sudah kiamat itu sekolah gitu ya. Jadi kalau kita belum punya fasilitas gedung yang baik, tetapi kita punya kualitas layanan yang baik, insya Allah itu gedung-gedung yang mewah dengan pelayanan kemanusiaan yang kurang bagus itu bisa lari ke sekolah yang gedungnya biasa-biasa aja, tapi orangnya di sana orangnya santun, orangnya ramah, sopan, begitu ya, menghadapi para customer. Our customer dalam dunia pendidikan adalah murid dan orang tua itu. Itu yang ingin saya perlu tekankan kepada Anda, kepada kita semua yang bergerak dalam dunia pendidikan. Karena dan ukurannya apa? Ukurannya tadi customer satisfaction. Jadi kepuasan. Cara melayani itu, ya, kepuasan ya. Ya, saya pernah datang juga ke kampus di Malaysia, punya milik kalau di sini ini PLN lah, kalau di sana namanya tenaga berhad. Ya. Dari WC-nya saja, saya pernah bawa pejabat dulu wakil wali kota Samarinda, kebetulan kawan saya almarhum Nusirwan. Saya bawa masuk dia ke toilet kampus saya. Saya bilang, tengok di sini, ini toilet kami. Toilet kampus kami ini sudah bersih, kemudian ada untuk orang-orang cacat, ya, harum dan apa begitu. Itu contoh-contoh kecil, itu yang tangibility-nya ya. Ya, kemudian ya berkarpet sudahlah, kita akan sulit ya. Kalau sudah berbicara seperti itu, saya tidak tahu ya. Memang kalau Mas Nadiem ini, karena dia sering membawa pikiran-pikiran Barat, tentu tidak cukup dengan membawa pikiran Barat, tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang pernah dia alami di Barat, ya, itu dia bisa terapkan di kampus ini, di Republik ini. Ya. Begitu juga masalah pembiayaan tadi. Jadi apa yang dikatakan oleh kawan Anda tadi, pikiran-pikiran maling, potong-memotong itu untuk hari ini tuh cukup berisiko ya, cukup berisiko. Kebetulan saya sebagai ketua Satuan Pengawas di Universitas Munawarman, jadi saya paham betul bagaimana untuk melakukan audit dan bagaimana untuk mengecek pertanggungjawab keuangan, ya, penggunaan anggaran, itu bisa dicek Rp1 pun kelihatan kalau ada penyimpangan itu. Jadi penggunaan keuangan yang anggaran yang betul adalah dana yang diterima harus sesuai dengan dana yang harus sesuai dengan perencanaan yang ada. Itu harus klop. Ya. Jadi kalau dalam perencanaannya 1 sampai 10 umpamanya gitu perencanaannya. Dan dana itu harus keluar sesuai dengan apa yang direncanakan. Tatkala menyimpang dari itu, itulah terjadi di situ namanya pelanggaran-pelanggaran, ya. Pelanggaran itu macam-macam nantinya, ya. Nah, hari ini pemerintah itu sudah memberikan jalan keluar yang baik sekali. Kalau kami di kampus gitu ya, itu ada namanya selalu kita membuatkan revisi. Revisi itu terjadi karena kondisi yang ada mengharuskan perencanaan harus berubah.
Contoh umpamanya kan ada dana untuk perjalanan dinas, Perjadin. Itu biasanya agak besar sedikit ya. Tetapi karena suasana pandemi, 1 sen pun dana Perjadin itu tidak digunakan. Kalau kita tidak gunakan anggaran Perjadin, berarti kita rugi dalam uang itu tidak bisa digunakan dengan baik. Maka unit atau lembaga harus melakukan apa yang kita sebut dengan revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Dan revisi itu dibenarkan. Ya, kemudian kita juga melakukan audit, melakukan review yang mereka harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang mereka revisi begitu. Ya, yang biasanya ini, yang pemotongan itu terjadi, itu di dunia maaf ya, Anda mendapatkan dana bantuan dari pemerintah melalui DPR. Nah ini sering terjadi begitu, karena individu, oknum di DPR itu banyak juga yang pikirannya maling begitu. Itu masih ada, potong sekian persen, yang seharusnya dana yang dibantukan itu umpamanya 500 juta, tetapi yang diterima adalah 400 juta. Itu masih kenapa? Yang motong itu partai gitu. Partai yang menguruskan gitu. Karena ini kasakusuknya ke sana, ke partai. Jadi partai mohon. Nah, kemudian memang yang babak belur adalah pengguna anggaran. Dia harus mempertanggungjawabkan yang 500 juta. Dari uang yang diterimanya 400 juta. Dampaknya adalah akan terjadi pencemaran dari perencanaan yang ada. Sehingga tadi perencanaan yang sudah matang, kualitasnya menjadi berubah. Berubah disesuaikan dengan dana yang ada. Dan itu cukup berat ya. Kalau saya sebagai pengawas, saya tidak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu. Bendahara saja sudah ada yang saya hukum gitu. Yang kita habiskan gajinya, tidak ada satupun yang dia terima lagi. Dia wajib membayar. Ya. Jadi pengawasan yang betul, yang benar begitu ya, audit yang betul itu bisa menyelamatkan ya. Bisa menyelamatkan sekolah itu sendiri. Jadi kalau kepala sekolah mau betul, mau enak, mau tidur enak, jadi kepala sekolah, mau pejabat, kepala dinas mau enak, mau apa gitu, supaya kalau masa pensiun tidak berurusan dengan hotel. Kan ada hotel itu di KPK itu kan gitu. Ya harus selamat ya. Harus menyelamatkan diri betul. Saya sering mengatakan kepada rektor, kalau Anda mau tidur nyenyak, mau enak, maka ikuti fatwa SPI, Satuan Pengawas. Pasti Anda bisa tidur enak. Ya. Karena Rp1 pun kelihatan. Ya. Penyalahgunaan keuangan itu satu rupiah akan kelihatan. Apalagi tenaga audit saya itu orang-orang akuntan yang cukup handal, karena mereka dokter-dokter yang memang sudah dalam bidangnya. Jadi suatu hari kalau Anda menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah, menjadi apa pimpinan, lakukanlah yang benar ya. Dan kalau ada pemotongan dari pemerintah, Anda bisa
bisa sampaikan seperti itu. Tidak usah takut ya. Mudah-mudahan lah ya pemikiran kotor di otaknya oknum-oknum DPR itu sudah bisa sembuh gitu ya. Nah, karena repot juga kalau otaknya maling di mana-mana jadi maling gitu. Dan ini yang menyebabkan kualitas pendidikan kita tidak seperti yang diharapkan begitu ya. Ya, ini sudah lebih pukul 4 ya. Saya memberikan apresiasi kepada Anda yang telah melakukan satu presentasi dan mudah-mudahan Anda bisa menjalani tugas-tugas Anda seperti yang Anda pelajari, yang Anda gali melalui keilmuan yang Anda tekuni. Ya. Saya kira cukup sekian. Itu adalah masukan-masukan pengalaman yang saya alami. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita, dan bagaimana kita bisa membelanjakan keuangan negara pada tempat yang benar dan selamat, ya, sehingga memberikan berkah. Ya. Baik, saya kira begitu. Saya yakin karena Anda masih banyak pertanyaan, tapi ya cukupkanlah sampai di sini saja. Ya. Nanti pengalaman Anda berjalan akan memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagaimana Anda menempuh tahapan-tahapan pendidikan ini sehingga bisa mengantarkan pendidikan di Republik ini sama seperti pendidikan-pendidikan di negara yang lebih maju. Ya. Ya. Amin. Jadi minta maaf. Ya, saya mohon diri sampai di sini saja dahulu. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Inspirasinya. Malam minggu juga Pak Prof. Ya, sehat selalu Prof. Semoga sehat selalu Prof. Sehat selalu Prof. Amin. Oke, selamat bermalam minggu kawan-kawan.